Halo, perkenalkan saya Yusri, saya merupakan mahasiswa aktif Dharmakarya University, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang routing. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan routing. Nah, routing merupakan proses pengiriman data atau informasi dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, proses ini membutuhkan perangkat bantuan yang bernama router. Router ini nantinya akan menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari sumber berdasarkan dari informasi tabel routing. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi routing. Fungsi routing sendiri ada 3, yaitu menghubungkan jaringan, menentukan jalur terbaik, dan membagi jaringan. Yang pertama, menghubungkan jaringan, yang dimana router berfungsi untuk sebagai jembatan antara 2 atau lebih jaringan yang berbeda. Yang kedua, meningkatkan jalur terbaik, yang mana router akan memilih jalur yang paling efisien untuk mengirimkan data berdasarkan berbagai faktor seperti jarak, bandwidth, dan beban jaringan. Dan yang terakhir yaitu membagi jaringan. Routing sendiri yaitu memungkinkan administrator jaringan untuk membagi jaringan menjadi beberapa segmen yang lebih kecil, sehingga meningkatkan keamanan dan kinerja dari jaringan itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang fungsi dari routing, kita akan membahas tentang manfaat routing. Manfaat routing ada 3, yaitu meningkatkan kinerja jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, dan meningkatkan skalabilitas jaringan. Yang pertama, meningkatkan kinerja jaringan, yang dimana dengan routing dapat memilih jalur terbaik, dan routing juga dapat mengurangi latensi dan meningkatkan throughput jaringan. Yang kedua, meningkatkan keamanan jaringan, yang dimana dengan routing memungkinkan administrator jaringan untuk membagi jaringan menjadi beberapa segmen yang lebih kecil, sehingga meningkatkan keamanan dari jaringan. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan skalabilitas jaringan, yang dimana dengan routing memungkinkan jaringan untuk tumbuh dan berkembang tanpa perlu mengubah konfigurasi secara drastis. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen utama dari routing. Komponen utama dari routing ini ada 3, yaitu router, tabel routing, dan protokol routing. Yang pertama yaitu router. Nah, router ini merupakan perangkat keras yang menjalankan protokol routing, yang dimana di awal tadi saya bilang router ini berfungsi untuk mencari jalur terbaik untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuannya. Dan yang kedua yaitu tabel routing. Tabel routing ini merupakan database yang berisi informasi tentang jaringan yang terhubung dan jalur terbaik untuk mencapai jaringan tujuan. Yang terakhir yaitu protokol routing, yang dimana protokol routing ini merupakan set aturan yang digunakan oleh router untuk berkomunikasi dan berbagi informasi routing. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis dari routing. Nah, jenis routing ini ada 2, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis merupakan routing yang jalurnya ditentukan secara manual oleh administrator jaringan dan tidak berubah secara otomatis. Nah, berbeda dengan routing dinamis, yang dimana jalurnya itu sudah ditentukan secara otomatis oleh router berdasarkan informasi yang diperoleh dari router lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh penerapan dari routing. Yang pertama yaitu internet, yang mana di kehidupan kita sehari-hari kita tidak terlepas dari internet, yang mana internet ini menghubungkan kita dengan website. Misal kita mencari website atau YouTube. Nah, untuk mencapai kita bisa menggunakan YouTube, mengakses YouTube. Nah, itu paket data itu akan melewati banyak router sebelum mencapai server webnya. Nah, yang kedua jaringan perusahaan, yang dimana di sini router digunakan untuk menghubungkan berbagai departemen dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu jaringan rumah, yang dimana di sini itu routernya itu WiFi, yang dimana digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang ada di rumah seperti smart TV, handphone, ataupun laptop. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke tahap demonstrasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap demonstrasi, yang dimana di sini kita akan memerlukan 2 router, kemudian 2 switch, kemudian masing-masing 2 perangkat PC dan laptop.
Kemudian kita akan menghubungkan perangkat-perangkat ini dengan ini. Tapi sebelumnya saya akan melepas dulu port-port yang saya tidak pakai. Ini. Hidupkan kembali. Ini juga. Oke, selanjutnya kita sambungkan. Nah, kemudian kita akan memberikan IP gateway-nya 192.168.1.1 di sini 192.168.1.2 routernya 168. Ini 192.168.10. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigur. Kita akan memberikan IP address di sini. Melakukan konfigurasi di routernya di bagian sini.
Kemudian setelah seperti ini kita akan menentukan rootnya. Dan di sini akan tes apakah dia bisa ini sukses. Terus sudah sukses ya. Coba copy. Semua ya. Baik, mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.